Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat yaitu Bapak dosen Aris Nur Homaidi selaku dosen perencanaan sistem pendidikan agama Islam, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Kelompok kami terdiri dari 10 anggota, di antaranya yaitu saya sebagai moderator dan pembahasan pertama, Feni Noviani dengan NIM 2118314. Poin yang akan kita paparkan, yang poin pertama yaitu pengertian pendidikan Islam dan pengertian pendidikan agama Islam. Poin kedua yaitu tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam. Poin ketiga, ruang lingkup pendidikan agama Islam di tingkat SMP. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup pendidikan agama Islam di tingkat SMA. Langsung saja masuki poin pertama yaitu pengertian pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam. Pendidikan Islam itu sendiri yaitu segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber dengan insan yang ada menuju terbentuknya manusia paripurna secara sesuai norma Islam. Kemudian pengertian pendidikan agama Islam itu sendiri yaitu pengertian secara khusus dan sempit. PAI itu sendiri yaitu usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagamaan subjek didik agar lebih memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nikmah, NIM 2118312. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai slide yang kelima dan yang keenam, yaitu ruang lingkup PAI. Apa sih ruang lingkup PAI itu? Ruang lingkup PAI itu meliputi perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya. Sedangkan dalam Permendiknas RI nomor 22 tahun 2006, ruang lingkup PAI SMA meliputi Al-Quran dan hadis, akidah, akhlak, fikih, tarikh atau sejarah Islam. Kemudian standar kompetensi lintas kurikulum meliputi 1. Memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai, dan memberi rasa aman sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 4, memahami dan menghargai lingkungan, makhluk hidup, teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mufidah, NIM 2118321. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ulfa, yaitu tentang ruang lingkup PAI di SMP dan unsur-unsur pokok mata pelajarannya.
Ruang lingkup yang pertama yaitu keimanan. Adapun unsur pokok mata pelajarannya meliputi beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, sifat-sifat, bagaimana kita bisa memahami sifat-sifat rasul-rasulnya, kita memahami sifat-sifatnya Allah, dan rukun iman tentunya. Yang kedua yaitu Al-Quran hadis. Adapun unsur pokok dalam pembelajaran Al-Quran hadis ini yaitu seperti membaca, mengartikan, dan menyalin surat-surat tertentu yang sudah ditentukan di kelasnya. Yang ketiga yaitu akhlak. Adapun unsur pokok dalam dalam ruang lingkup akhlak ini yaitu seperti berperilaku sifat terpuji, menghindari sifat tercela, dan bagaimana anak tersebut bisa bertata krama. Yang ketiga yaitu fikih ibadah. Adapun unsur pokok dalam pembelajaran fikih ibadah yaitu tentang toharoh, bersuci, macam-macamnya sujud, sholat wajib. Yang kelima yaitu tareh. Nah, dalam tareh ini adapun unsur pokoknya yaitu membahas tentang sebelum dan sesudah masuknya Islam di Mekah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai 5 unsur pokok mata pelajaran PAI, yakni tentang keimanan, akhlak, ibadah, Al-Quran, dan tarikh. Yang pertama, pengajaran keimanan, yakni akidah Islam berawal dari keyakinan kepada Zat mutlak yang Maha Esa, yaitu Allah beserta sifat dan wujudnya yang selalu disebut dengan tauhid. Yang kedua, pengajaran akhlak, yakni aspek sikap hidup atau kepribadian manusia sebagai sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Proses kegiatan belajar mengajar dalam mencapai tujuan supaya yang diajar berakhlak baik. Yang ketiga, pengajaran ibadah, yakni ibadah adalah segala bentuk pengabdian yang sudah digariskan oleh syariat Islam, baik bentuknya, caranya, waktunya, serta syarat dan rukunnya seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Pengajaran ibadah tidak hanya menciptakan sesuatu yang menyenangkan sehingga situasi proses belajar dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, pengajaran Al-Quran, yakni memahami dan menghayati pokok-pokok Al-Quran dan menarik hikmah yang terkandung di dalamnya secara keseluruhan dalam setiap aspek kehidupan. Yang kelima, pengajaran tarikh mampu membantu meningkatkan siswa dalam membentukkan pribadi muslim, memupuk rasa cinta terhadap Islam dan kebudayaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan memaparkan apa itu yang dimaksud dengan standar kompetensi. Menurut saya, standar kompetensi itu perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari dengan pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang disyaratkan. Di sini kami membagi standar kompetensi itu menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu standar kompetensi bahan kajian pendidikan agama. Tujuan standar kompetensi bahan kajian pendidikan agama yang pertama yaitu siswa dapat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki akhlak mulia yang tercermin dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya, serta mampu menghormati agama lain dalam rangka kerukunan antar umat beragama. Yang kedua yaitu standar kompetensi spesifik pendidikan agama Islam. Dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, siswa dapat beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki berakhlak mulia yang tercermin dalam perilaku sehari-hari dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sama manusia,
serta mampu membaca memahami Al-Quran dan mampu beribadah dengan baik dan benar. Dan selanjutnya yaitu standar kompetensi mata pelajaran PAI di SMP. Standar kompetensi ini dibuat untuk menekankan siswa. Yang pertama yaitu mampu membaca Al-Quran surat pilihan sesuai dengan tajwid, mengartikannya dan menyalin, serta mampu membaca hadis-hadis pilihan. Yang kedua tentu saja standar ini dibuat untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan 5 rukun iman dengan mengetahui fungsinya, meliputi yang pertama yaitu beriman kepada Allah, malaikat maupun kitab, rasul, hari kiamat dan qadar. Yang ketiga yaitu mampu beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam yang telah dipaparkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya yang keempat, siswa itu mampu berakhlak mulia dengan menateni kepribadian Rasulullah serta para sahabat Nabi. Dan juga standar ini menekankan untuk menghindari sifat-sifat tercela dan bertata krama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu siswa itu mampu mengambil manfaat dari sejarah peradaban Islam, hikmah maupun perkembangan Islam dari fase Mekah, Madinah dan Khulafaur Rasyidin dalam sehari-harinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan ke pemakalah yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafid, NIM 21188330. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA. Jadi, ruang lingkup pendidikan agama Islam di SMA itu meliputi tentang perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Yaitu antara siapa? Antara hubungan manusia dengan Allah, atau sering di dalam agama disebut hablum minallah. Yaitu apa? Hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita menjalankan ketaatan kita, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yang kedua apa? Hablum minannas, hubungan manusia dengan makhluk lain. Di samping dengan makhluk lain juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu bagaimana dia mengatur dirinya sebagai makhluk sosial. Kemudian bagaimana sebagai manusia berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Itu sangat penting ya. Di samping dengan spiritual atau dengan Allah, takwa, beribadah, kita juga harus tidak lupa dengan sosial kita dengan makhluk lain. Jadi hidup itu harus seimbang, harus selaras dan serasi. Kemudian itu ada tujuan pendidikan agama Islam di SMA. Pastinya tujuan pendidikan agama Islam itu mencetak generasi muda, siswa yang memiliki keimanan yang tinggi, ketakwaan kepada Allah, kemudian memiliki akhlak yang mulia yang seperti dicontohkan oleh Nabi. Bagaimana agar kepribadian seorang siswa SMA itu bisa bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, yaitu dengan menumbuhkan, memberi pengalaman, memberi pengamalan peserta didik tentang ajaran agama Islam. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunur Fatianur dengan NIM 2118333. Saya akan menerangkan tentang fungsi pendidikan agama Islam di SMA. Yang pertama yaitu mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta akidah akhlak peserta didik secara semaksimal mungkin. Yang kedua, penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam. Untuk fungsi yang keempat yaitu perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif dari budaya asing yang akan dihadapi oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Keenam, pengajaran ilmu pengetahuan agama secara umum, sistematis dan juga fungsional. Ketujuh yaitu penyaluran siswa untuk mendalami pendidikan agama ke dalam jenjang yang lebih tinggi. Kemampuan dasar tiap kelas yang tercantum dalam standar nasional dikelompokkan ke dalam 5 aspek. 5 aspek mata pelajaran agama Islam di SMA meliputi pertama Al-Quran, yang kedua akidah yang membahas tentang keimanan, yang keempat akhlak, yang kelima fikih yang membahas tentang bagaimana cara melaksanakan ibadah dengan baik dan benar, yang kelima yaitu tarikh yang membahas tentang perkembangan ajaran agama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Tika Lisdianti, NIM 2118349. Melanjutkan materi dari pemakalah sebelumnya, materi selanjutnya adalah ruang lingkup PAI di SMA atau MA sederajat. Jadi ruang lingkup PAI itu ada 5. Yang pertama ada Al-Quran Hadis, yang kedua ada akidah, yang ketiga ada akhlak, yang keempat ada fikih, dan yang kelima ada SKI atau sejarah kebudayaan Islam. Kita bahas satu-satu. Ruang lingkup Al-Quran Hadis itu tentang pembentukan jiwa, kemudian tentang cara bersikap individu pada kehidupan bermasyarakat agar mencapai kehidupan yang baik dan berakhlak yang baik. Nah, kemudian setelah Al-Quran Hadis, yang kedua ada akidah ya, akidah. Lingkup kajian akidah itu tentang kepercayaan ajaran Islam, kepercayaan yang diajarkan dalam Islam. Dulu kita di SMA diajarkan tentang meyakini Tuhan, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini adanya malaikat, meyakini adanya kitab-kitab Allah dan lain sebagainya. Jadi inti dari kajian akidah itu adalah rukun iman. Ya, rukun iman. Kemudian selanjutnya ada akidah. Setelah akidah ada akhlak. Lingkup kajian akhlak itu tentang membaca Al-Quran dan memahami inti dari setiap kandungan Al-Quran. Inti dari setiap kandungan pada ayat-ayatnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar Al-Quran itu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Ketika kita sudah membaca Al-Quran, kemudian memahami inti atau kandungan dari setiap ayat-ayatnya, itu bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada suatu persoalan, kita dapat melihat ajaran-ajaran yang ada dalam kandungan Al-Quran. Kemudian yang keempat ada fikih. Lingkup kajian fikih itu adalah segala bentuk kajian tentang ibadah dan cara pelaksanaannya. Tujuannya apa? Ini sangat penting sekali agar siswa dapat melaksanakan praktek ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu dengan baik dan benar. Bayangkan saja ketika tidak ada materi fikih atau tidak diajarkan praktek ibadah, bagaimana cara anak-anak generasi penerus Islam bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan benar? Maka
ini adalah materi yang sangat penting menurut saya. Kemudian yang selanjutnya ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Lingkup kajian SKI itu mengkaji tentang pertumbuhan dan perkembangan Islam dari awalnya sampai pada zaman sekarang ini. Jadi harapannya siswa dapat mengerti, dapat mengetahui, dan dapat mengambil keteladanan dari tokoh-tokoh Islam. Selanjutnya siswa dapat mengambil pelajaran-pelajaran dari sejarah atau kisah-kisah yang dipelajari di SMA atau di PAI. Mungkin itu gambaran singkatnya. Nanti bisa ditanyakan apabila ada yang belum paham, kemudian dilanjutkan pemateri selanjutnya. Dan saya pemateri terakhir, Awanda Ayu Kusumaning Tias dengan NIM 2118353. Lalu poin yang terakhir, kita membahas tentang bahan-bahan apa saja yang dipelajari dalam pembelajaran di SMA. Yang pertama, pokok pembahasan Al-Quran yang meliputi Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 dan ayat 38, lalu ada Al-Baqarah ayat 168, ayat 233, ayat 267, lalu juga yang terakhir membahas tentang Quran Surat Yunus ayat 37 sampai 38. Lalu yang kedua, pokok-pokok bahasan akidah yang meliputi tentang rukun iman. Yang meliputi rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qada dan qadar. Lalu yang ketiga, pokok pembahasan akidah meliputi cinta kebersihan, pengabdian, disiplin, hemat, lalu ada etos kerja, terus tanggung jawab, qanaah, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, pokok-pokok bahasan fikih atau ibadah yang di dalamnya meliputi taharah, sholat jamak, sholat fardu, lalu zikir, doa, puasa, haji, dan umroh. Lalu pokok-pokok pembahasan yang terakhir yaitu tarikh, yang meliputi tentang mengetahui sejarah Islam pada zaman pertengahan, lalu peranan Islam di Indonesia, Islam di berbagai benua dan Asia, lalu peradaban Islam, dan juga ilmu pengetahuan. Baik, itu tadi merupakan pemaparan dari kelompok kami tentang ruang lingkup pembelajaran PAI baik di SMP maupun di SMA. Melalui pembelajaran tersebut diharapkan peserta didik dapat memahami, menghayati, serta mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan dijadikan sebagai pedoman hidupnya demi keselamatan keberlangsungan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.